Seberapapun kita yang ada di pagi hari ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Amin. Karena hari ini kita boleh bertemu satu dengan yang lain, bukan karena kekuatan atau kehebatan kita pribadi lepas pribadi, tapi ini karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita semua. Oleh karena itu, pagi hari ini kita beribadah, kita bersyukur, berterima kasih hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya menyampaikan selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang sudah hadir. Biarlah kita akan satukan hati dan pikiran kita untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mulai pada kita di pagi hari ini. Kita buka di dalam doa, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Haleluya.
terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setia. Amin, amin. Dia sahabat kita dalam segala susahku. Haleluya. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasaku. Dia mengerti bahasa Tetesan air mata. Haleluya. tetesan air mata. Oh, amin. Haleluya. Walau badai melamun dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Glory. Haleluya. Haleluya. Dia sahabat kita. Amin, amin. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Amin, haleluya. Dia mengerti bahasa. Haleluya. Dia mengerti bahasa Tetesan air mata. tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa. Haleluya. Nanti doa pembukaan persediaan sesekali kita. Mengerti bahasa Haleluya. Tetesan air mata. Tetesan air mata. Walau badai mengamuk. walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory, 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 haleluya. Amin. Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, haleluya. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, haleluya. Yesus Tuhan. Yesus, Yesus. Amin, haleluya. Oh Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus terpujilah nama. Ibadah di pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Pada kita pagi hari ini sudah berbuka dengan doa. Biar kita rasakan kehadiran Tuhan di tempat ini, masuk di dalam hati dan pikiran kita, agar kiranya kita berkenan beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Ada pesan firman Tuhan di dalam Mazmur 55 ayat 23.
Dia berkata, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Puji Tuhan, kita yang hadir di tempat ini meminta kepada Tuhan agar kita dibenarkan oleh Tuhan untuk selalu dekat dengan Dia. Puji Tuhan, kita mau berglori pagi hari ini, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan karena Dia baik dalam kehidupan kita semua. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Haleluya, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Amin. Haleluya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, Mari kita namanya Yesus, Kita nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Haleluya. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Oh amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Majulah jalan ke surga. Majulah jalan ke surga, tambah hari majulah. Yesus namanya berserta, lebih manis rasanya. Majulah jalan ke surga, tambah hari majulah. Yesus namanya berserta, lebih manis rasanya. Majulah jalan ke surga, tambah hari majulah. Yesus namanya berserta, lebih manis rasanya. Puji Tuhan, selamat bertahan hidup. Haleluya. Memberikan kesempatan puji-pujian kepada sekolah minggu yang ada di pagi hari dan remaja yang ada. Puji Tuhan. Majulah jalan ke surga, tambah hari majulah. Yesus namanya berserta, lebih manis rasanya.
aja. Tuhan yang ajaib. Anak-anak ada yang naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3, bahkan ada yang sudah lulus masuk SMP atau ke jenjang yang lebih tinggi. Patut bersyukur kepada Tuhan. Ini semua Tuhan pesayang sampai anak-anak yang ada boleh naik kelas, boleh lulus. Jangan lupa andalkan Tuhan di dalam kehidupan. Selalu mengandalkan Tuhan dan jangan lupa berdoa dan bekerja. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita masih memuji Tuhan. Majulah jalan ke surga tambah hari dan seterusnya. Haleluya. Majulah jalan ke surga. Saya sebut semua begini. Yesuslah namanya beserta, lebih manis rasanya. Majulah jalan ke surga tambah hari. Majulah Yesuslah namanya beserta, lebih manis rasanya. Sekali lagi, majulah jalan ke surga tambah hari. Majulah Yesuslah namanya beserta, lebih manis rasanya. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. 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 Jiwaku menggunung tinggi seperti Raja Wahidilani. Besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku menggunung tinggi seperti Raja Wahidilani. Besar kasih-Nya pada kita, aku bersuka cita. Tuhan, kita tinggal berdiri. Kita masuk pada pelayanan firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, Kita haleluya. siapkan hati, siapkan pikiran kita untuk Amin. makan hidangan dengan Tuhan di pagi hari ini. Kita angkat itu kor yang berkata, Yesus. saat ku tak melihat jalan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya Yesus. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya. Ajaib namamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur kami kembali naikkan di hadapan Engkau Tuhan. Di pertengahan ibadah ini Tuhan, kami menikmati kehadiran Tuhan. Kami menikmati kuasa Tuhan bersama-sama di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Kami boleh merasakan kuasa Allah bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sungguh kami tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan. Hanya pujian, ucapan syukur, penyembahan kami yang kami berikan dan naik di hadapan Tuhan. Kiranya pujian kami menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan terima kebenaran firman Tuhan. Firman yang menjadi penuntun dalam hidup kami. Firman yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Firman yang menopang kami. Tuhan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman diurapi, diberkati oleh Tuhan. Biar hamba-Mu tinggal dalam pengurapan kuasa Allah. Terima kasih Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu. Kami semua siap mendengar dan terima firman Tuhan. Serta kami mau belajar melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kuasa iblis yang coba merampas benih firman sudah dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Jemaat. Haleluya. Puji Tuhan, anugerah dan kasih sayang Tuhan. Kurang lebih setengah bulan nggak nampak Umfer di hari ini nampak ya. Paling putih rambutnya 3 pagi kan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Allah. Bahwa saya selalu berkata kita sebagai orang percaya itu punya kuasa. Amin saudara. Dan kuasa itu akan menjadi nyata waktu kita berdoa. Haleluya. Dan hari ini kita akan melihat rahasia doa yang mujarab. Tahu mujarab saudara? Ampuh. Rahasia doa yang memiliki powerful, kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Karena banyak orang, ya bahkan ada orang yang ekstrim, orang bilang, gembala, perkataan itu doa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, doa ya doa, perkataan ya perkataan. Tetapi bagi kita orang percaya, ada hal yang membuat perkataan atau doa kita itu tidak berkuasa. Ya. Salah satu contoh,
Kenapa doa kita tidak berkuasa? Karena kita membiasakan diri, kita memperkatakan kata-kata yang kalau orang tua sini bilang itu anak-anak di sini ini paling kuat apa namanya itu kalau ngomong yang enggak yang jorok ya, ya perkataan yang memakai kira-kira gitu saudara. Tetapi mari kita akan lihat dulu Daud mau ajarkan kita hari ini hanya 2 hal, tetapi itu penting saudara. Mazmur pasal 37. Mazmur 37 ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4 atau sampai ayat 5. Sama-sama bangkit berdiri hari ini lupa di rumah ya, bisa lupa terang buru-buru lupa. Mazmur 37 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. 3 ayat, saya ayat 3, jemaat ayat 4, lalu ayat 5 bersama-sama. Ayat 3 bilang gini, dalam nama Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat 1, 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Nah Bapak Ibu Saudara, latar belakang dari ayat-ayat ini adalah gara-garanya ya. Persoalannya ada banyak orang percaya pada waktu itu, termasuk Daud. Dia berpikir sepertinya rupanya adil di Tuhan ini. Kenapa saudara? Ya, karena pada waktu itu banyak orang-orang yang hidupnya tidak benar sama Tuhan, tapi seolah-olah mereka senang. Ya, bahkan lebih senang dari orang yang hidup percaya dan setia kepada Tuhan. Ini ditulis, digambarkan di ayat yang pertama. Saudara perhatikan, saya mau baca. Janganlah marah. Jadi waktu itu ada orang percaya yang marah. Kita kan seringkali lihat orang umpamanya tidak perhatikan rumah Tuhan, sekotor-kotor, sekasih lumpuh-lumpuh. Kadang kita geram, betul saudara. Alkitab katakan ini, Daud, di masa Daud itu ternyata terjadi. Janganlah marah karena orang yang berbuat jahat. Selanjutnya, janganlah iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ini 2 perbuatan yang membuat kita ini orang normal jengkel. Buat jahat, kong culas lagi, curang lagi. Mak Tuhan saya bilang, sabar Jone, Bapak sabar nih. Nah saudara, Alkitab katakan Daud itu memperhatikan. Kenapa kita tidak boleh marah kepada orang yang berbuat jahat dan yang berbuat curang? Kita hanya boleh berkata Tuhan sabar. Ya. Saudara perhatikan, ya. Sikap orang percaya menghadapi ketidakbenaran, kecurangan, kejahatan. Sikap orang percaya digambarkan di ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Ya, ini ajaran orang Kristen, ini ajaran yang sungguh sangat berat, amat berat. Ya. Ada orang berbuat jahat, curang, curas, ruci orang sini bilang. Dikatakan kita mesti tetap berbuat baik dan berlaku setia.
Bapak Ibu Saudara, artinya begini. Ada banyak orang Kristen waktu menghadapi, melihat, memperhatikan hal-hal yang tidak baik, curang dan lain sebagainya, kadang kita cenderung mau bersuara, berkata, menghakimi. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini tetap percaya Tuhan. Meskipun di sekeliling kita ini nggak percaya Tuhan, bahkan berbuat jahat sekalipun. Ini pernah dialami oleh seorang nabi yang namanya Nabi Nuh. Benar saudara? 120 tahun Nabi Nuh menginjil, jadi hamba Tuhan, ya, membuka sidang. Karena di masa Nabi Nuh orang-orang begitu jahat dan Alkitab katakan bobrok akalnya. Tahu bobrok saudara? Bobrok itu kalau orang perbaiki mobil atau motor, tetapi itu mesin di mana baut, di mana itu bobrok. Nah seperti ini saudara, kayu-kayu ini. Ini kalau orang Jawa bilang, aduh bobrok ini keadaannya ini nggak teratur. Nah di masa Nabi Nuh sikap karakter orang itu mayoritas bobrok. Tetapi satu hal di dalam kitab Kejadian, tidak ada orang sesaleh dan sesetia Nuh. Artinya apa saudara? Meskipun di sekeliling kita ada banyak hal yang membuat kita mesti berkomentar, membuat kita mesti sakit hati, membuat kita mesti kecewa, kita boleh tinggal di hal-hal seperti itu. Kita mesti tinggal, dikatakan kita tetap percaya Tuhan. Saudara yakin, saudara percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita, Tuhan pasti berkati kita, Tuhan pasti bela kita. Saya yakin, ya, meskipun yang kita hadapi sangat berat, tidak mungkin, mustahil, ya. Tetapi yakinlah, kita mesti percaya dan lakukan yang baik. Gak perlu saya kasih tahu apa itu yang baik, saudara boleh artikan sendiri. Lakukan yang baik dan melakukannya, kata firman Allah, dalam kesetiaan. Jadi orang percaya itu doanya yang berkuasa adalah doa yang dalam sikap hidupnya selalu berbuat baik. Pertama percaya, selalu berbuat baik. Dan yang ketiga dikatakan setia. Cukup itu saudara? Tidak. Ayat selanjutnya bilang begini, ya, ayat 4. Dan bergembiralah karena apa? Tuhan. Bukan karena banyak doi, bukan karena ada berkah, bukan karena hanya sekedar sehat, bukan karena rumah baru, mobil baru dan lain sebagainya, tidak. Dan bergembiralah karena Tuhan. Amin saudara. Waktu kita sakit, saudara susah, firman Allah bagian kepada kita terus bergembira karena Tuhan. Nah ini yang Daud mau kasih tahu kepada kita di siang ini, di pagi memasuki siang. Haleluya. Ada 4 hal sikap yang harus dimiliki oleh kita umat Tuhan yang ada di GPD Mawar Saron. Tuhan, meskipun apapun keadaan dan keberadaan kami tetap mau percaya, kami tetap mau berbuat baik, kami tetap mau setia, kami tetap mau bergembira. Amin. Saudara, kalau saudara masih ingat, kata bergembira ini dalam bahasa asli Alkitab, dia memakai kata aunah, A-N-U-A-G. Kalau desa Bunak, saya pikir Bunak pakai K, ternyata enggak. Bunak, B-U-N-G, Bunak. Nah ini bergembira
bergembira, bahasa asli Alkitab dia memakai kata auna. Artinya apa saudara? Artinya di sini saya tulis saudara. Menikmati Tuhan dalam kondisi apapun. Ya, menikmati Tuhan. Kadang-kala saya jadi hamba Tuhan pernah sangat menderita. Ya, nyanda ada doi. Begitu lihat jiwa-jiwa senang hati saudara. Menikmati Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Itu arti bergembira. Kadang-kala kegembiraan kita hilang, sukacita kita melayani Tuhan hilang, kesenangan kita mengiringi Tuhan hilang. Kenapa bro? Kenapa sas? Aku pendeta, gembala, lagi susah ini. Susah apa? Aduh, tape anak, tape poli. Betul saudara. Kadang-kala ada banyak hal yang membuat kegembiraan kita itu sepertinya hilang, musnah. Tapi Alkitab katakan yang keempat, jemaat Tuhan yang ada di GPI Marsa, kalau kita ingin doa kita itu berkuasa, powerful, ya. Kata Alkitab, Tuhan memberikan apa yang diingini hatimu. Ayat berapa itu? Ya, ayat yang ke-4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diingini hatimu. Kadang-kala suami kita, istri kita tidak tahu keinginan kita pribadi. Benar saudara? Bahkan mungkin istri atau suami melukai hati kita. Tapi hari ini melalui kebenaran firman, bagian yang keempat, orang percaya yang doanya berkuasa adalah memiliki kegembiraan, menikmati Tuhan. Lagu almarhum pendeta Awenda itu menikmati Tuhan. Saudara, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang membuat kita bahagia. Tuhan kita itu bukan hanya sekedar Tuhan yang memberikan kita beban, ya, tapi Tuhan yang memberikan kemenangan. Matius 11 ayat 28 apa? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Beberapa hari ini saya di Andre saudara, ya, rasa-rasa di badan macam asal tiap malam belum 7:30 so ngantuk, so tidur. Bayangin. Bablo, waduh. Itu di sana bagaimana? Sama atau lebih sedikit senang? Paling menderitanya jaraknya jauh kan? Ya. Rasa sudah. Orang yang kerja lelah, begitu ada kesempatan istirahat, bangun kadang-kala rasa berdosa. Bangun sudah jam 5:05, ya. Atau kadang-kala tengah malam bangun, ya, mesti diisi bensin dulu di puru, makan dulu, kong sokanya baru tidur Tuhan. Lalu bangun jam 5 lebih sedikit. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita itu menginginkan kita bergembira. Arti bergembira itu menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan itu seperti, ya, ini saudara, makanan yang bisa dinikmati apa? Ya, makan apa? Tahu makan ketang? Apa ketang ya? Apa? Kalau dibilang apa? Kepiting itu. Makan kepiting itu nggak bisa cepat-cepat saudara. Kadang-kadang kalau ini DP cangkangnya begini, mesti kita toki dulu dagingnya, lalu soal ditoki kita ambil cangkang. Nggak ada kalau makan kepiting
Dan makan daun ubi mana lebih cepat? Daun ubi tidak perlu dulu. Ya, kunyah kurang lebih 3-4 kali telan. Maka kepiting nggak bisa, harus dinikmati. Makan ambil, lalu ini manis sekali ini isinya ini. Kadang-kadang saya rindu juga. Kalau di sana dulu masih di kepulauan, aduh ini makanan saking murahnya, kadang selalu beli juga. Yang nyedak besar-besar, DP cangkang kira-kira 3 jari begini. Kalau di sana paling-paling 1 kilo 10.000. Di sini katanya ada pendeta Billy Melor pernah jual itu, dia tawari Gembala Guntur, bak beli juga kepiting, apa namanya itu, ketan 180. Nah, 1 kilo 180 saudara, besar begini coba. Oh Tuhan, kalau di sana paling-paling 24.000, 26.000 paling mahal. Itu yang kode. Nah, di dalam Tuhan kita seperti sedang makan kepiting, dinikmati. Apalagi yang makan dinikmati saudara, makan udang. Saudara tahu kalau makan udang, karena gembala bukan sombong, bukan pengalaman, sering makan udang, saking seringnya, aduh itu udang sama dengan nasi saudara. Kalau dulu saya masih bekerja di Penuba, kalau malam minggu itu kapal masuk, ABK kapal itu mau malam minggu toh, orang-orang Batak ada yang mau ke gereja dia masuk. Saya dari rumah suka bawa tuh kantong kresek yang merah begini. Itu kecil atau besar itu? Besar. Saya pergi menginjil, saya bawa kantong plastik. Orang lain menginjil bawa Alkitab, saya bawa kantong plastik. Ngobrol Alkitab, firman kurang lebih, pendeta bawa nih udang, bawa. Akhirnya pulang ke pastor, 2 kantong kresek merah juga. Mari itu gak bangga, kenapa? Itu makanan hari-hari. Mau cari udang sebesar ibu jari, kaki ada, jari jempol ini tangan ada. Memang waktu itu belum kenal ibu gembala. Ibu gembala masih apa namanya itu, mungkin masih SMA toh, ya. SMK maksud saya. Ya. Saya pergi banyak teman juga. Lalu sudah itu mereka datang, minggu datang ibadah. Ya. Nanti kalau ada orang-orang Manado, orang Sangir masuk kapal takbot, ya, yang bawa pasir dari Lingga bawa ke Singapura, kadang bawa ke apa namanya itu sampai ke Amerika. Nanti pergi masuk, dia coba telepon, "Oh Markus, datang kamari." Oh, kalau coba bilang datang kamari, itu ada orang Cina bilang ada kantau, ada can. Ada sesuatu. Sudah tahu? Nanti dibawain minyak goreng yang kaleng peta, kadang sampai 2. Bawain ayam, bawain apa namanya itu bak yang sudah press, maksudnya baik sekali. Karena mereka setiap mau berlayar itu dikasih stok, habis tak habis, begitu berangkat bawa lagi bawa. Jadi setiap ada lebih bawa ke pastor. Kalau nggak bisa, kalau melayani Tuhan menikmati seperti itu indah, benar-benar. Mari Alkitab katakan segala sesuatu ada waktunya. Nah waktunya di sini itu waktunya ikan mujair. Ikan apa lagi itu yang kecil-kecil apa yang suka ambil? Nilam. Itu saudara. Nah, di dalam Tuhan hal yang keempat, kalau kita ingin melihat Tuhan menolong kita, mari kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan, lalu kita nikmati Tuhan. Tuhan itu seperti boleh katakan daging kepiting yang kita nikmati. Kalau makan kepiting kadang-kadang kan ada istilah, kalau lagi makan nikmat, biar mertua lewat
Lewat. Dia tidak skip, betul saudara? Enggak, saking nikmatnya itu. Sepertinya hanya ada makanan udang, ketan, ikan yang nikmat yang dapat kita rasakan. Apalagi kalau yang masa itu kembal, paling enak saudara. Ini yang keempat. Bagaimana supaya doa kita itu berkuasa, dijawab, dan akhirnya Tuhan memberikan semua keinginan hatimu. Yang keempat, kita harus bisa menikmati Tuhan. Bagaimana cara kita menikmati Tuhan, saudara? Kita mesti menghampiri Tuhan. Coba kita akan lihat dulu di dalam Lukas pasal yang ke-11. Tolong Ibu Gembala baca dulu. Lukas 11 ayat 38 sampai 42 kepanjang. Lukas 11 ayat ke-38. Lukas 11 38 ayat 38 sampai 39. 42. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh dengan rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar 1/10 dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus kamu lakukan, dan yang lain juga, dan yang lain jangan diabaikan." Iya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih, apa artinya ini saudara? Dalam melayani dan mengiring Tuhan, kita nih boleh memilah-milah. Ya, oh ini yang enak dilakukan, yang tidak enak enggak. Tidak boleh. Tidak boleh, kata Alkitab bahasa satu iota pun tidak boleh kita tinggalkan itu kebenaran firman. Satu titik saja yang boleh kita tinggalkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin menikmati Tuhan, kita tidak boleh memilah-milah firman. Ada yang lagi viral di media elektronik. Ada satu penginjil, ada satu ibu-ibu hamba Tuhan melayani, dia sobek-sobek. Yang tidak berkenan dia sobek. Akhirnya tidak lama dia sakit, bukan sakit, langsung mati waktu dia sedang membawa. Ada mantan pendeta, ya, yang so jadi ustaz, kalau ngomong seenak perut dia, mengejek, menghina Alkitab, menghina Tuhan Yesus. Namanya siapa saudara? Yahya. Ustaz Yahya Waloni. Begitu dia hari raya Kurban kemarin, Idul Adha berkhutbah, langsung mati di tempat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang penuh kasih. Tapi saya pernah sampaikan kepada saudara, Tuhan juga itu Allah yang cemburu. Allah yang cemburu. Bahkan Alkitab katakan Allah itu seperti api yang menghanguskan. Nah, orang-orang Farisi ini dia merasa, oh kita paling benar. Kenapa? Perpuluhan saya harus kembalikan. Bahkan bukan cuma perpuluhan lucu, sampai perpuluhan bumbu dapur
itu diberikan. Dia pikir dia so hebat. Tidak. Tuhan tidak mau. Artinya melayani, mengiring Tuhan. Ya, di dalam Matius 6 ayat 33 apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu firman Allah dan kebenarannya, maka Alkitab semuanya itu akan utambahkan kepadamu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, saya sangat rindu baik sekolah minggu, pemuda, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, mari yang ada di tempat ini, jadikanlah setiap doa kita itu doa-doa yang sangat berkuasa. Karena 4 hal tadi sudah menjadi bahagian hidup kita. Kita sudah jadi orang percaya yang selalu percaya kepada Tuhan. Kita jadi orang percaya yang selalu melakukan perbuatan baik. Kita jadi orang percaya yang selalu setia, dan yang bagian tadi, jadi orang percaya yang dapat menikmati Tuhan. Berapa banyak orang percaya karena sakit, karena pekerjaan, karena sesuatu dia tinggalkan Tuhan. Dia tidak lagi beribadah, dia tidak lagi memuji Tuhan. Hidupnya semakin hari bukan semakin menjadi lebih baik, namun lebih parah. Ada seorang pendeta menulis buku hamba Tuhan, namanya Josh Muller. Dia menulis buku begini: hari-hari terakhir banyak orang Kristen yang 5 sampai 1 tahun tidak beribadah merasa biasa. Kenapa? Karena dalam hidupnya dia tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan. Ini hamba Tuhan Josh Muller. Dia hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Tapi sebaliknya, ada orang percaya yang setia, yang 1 sampai 2 minggu saja tidak beribadah, dia merasa bertahun-tahun tidak datang sama Tuhan. Mana yang saudara mau pilih? Yang gak beribadah 5 sampai 1 tahun, 5 bulan sampai 1 tahun rasa biasa, biasa kuat. Ada tuh di kiri kanan kita, saudara. Ada. Itu sebabnya melalui kebenaran firman, kalau kita ingin menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan, saya tutup firman Allah dengan kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-58. Ini ayat yang baru. Yesaya 58 ayat yang ke-13 dan 14 bilang begini: apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan. Hari Sabat itu hari apa, saudara? Hari kita datang beribadah, hari ibadah. Kalau kita menghormati hari ibadah dan kita menikmati hari Sabat itu, menikmati hari Sabat itu dikatakan hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, ayat 14, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit di bumi, dan kendaraan kemenangan akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub pada hari leluhur, sebab mulut Tuhan yang mengatakannya. Gampangnya, orang-orang percaya yang menghormati hari ibadah seperti hari Minggu
dan tidak melakukan sesuatu selain beribadah kepada Tuhan. Makanya saudara kita ya gereja Advent hari ke-7 ya, kadang-kala mulai Jumat sore orang sudah memasak, betul saudara? Dia siapkan dulu, dia pikir cukup itu baik, benar, tetapi belum tentu tepat. Yang tepat adalah seperti sesuai firman di dalam Yesaya ini, ayat yang ke-14 tadi saudara ya. Di dalam Yesaya 58 tadi dikatakan bahwa apabila orang benar-benar menghormati dengan nilai-nilai yang berkenan kepada Tuhan, dikatakan oleh firman, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Jadi ikut Tuhan itu bukan beban. Maka ada pelajaran rohani, melayani Tuhan itu bukan beban. Ada toh nanti umpamanya Tante Betsy nanti melayani nek berdoa yang lain dulu. Kenapa saudara? Karena rasa beban. Tetapi Alkitab kadang melayani itu kehormatan. Oh Tuhan hormati saya. Luar biasa Tuhan baik. Orang yang seperti itu kata firman, dia bisa menikmati Tuhan. Mengapa banyak hamba Tuhan benar melayani Tuhan susah, tapi dia menikmati senang. Karena sampai hari ini saya selalu berdoa, Tuhan jangan pernah ambil sukacita saya melayani Tuhan. Meskipun mungkin keadaan saya masih kurang beruntung dari orang lain, Tuhan jangan pernah ambil sukacita saya melayani Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Allah di hari ini, bagian terakhir, orang-orang yang menghargai hari-hari ibadah adalah orang-orang yang satu ketika dia bisa menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Bisa menikmati pertolongan Tuhan, bisa menikmati kuasa Tuhan. Dengan arti kata, apapun yang kita inginkan, Tuhan pasti beri, Tuhan pasti jawab, Tuhan pasti menolong setiap kita yang ada di minggu ini. Segala hormat dikembalikan kepada Tuhan. Oke, kami berikan kepada Ibu Gembala. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah terima kebenaran firman Tuhan mengajarkan kehidupan kita. Biar kita mau selalu setia di dalam Tuhan. Kita mau selalu belajar berbuat baik, bergembira di dalam Tuhan, dan terus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang luar biasa, yang selalu ada buat kehidupan saya dan saudara, menyertai, menolong, membela kita. Puji Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengar. Ku ingin menikmati. Haleluya, kita nyanyikan pujian ini. Beri
menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kegagalan. Kau mulia menikmati Allah, amin. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati, amin, haleluya. Menikmati Yesus dalam kegagalan. Kau mulia dalam kehidupan kami, dan di dalam Tuhan ada jawaban-jawaban pasti yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kami semua yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima, firman Tuhan yang boleh memberkati kehidupan kami, menuntun kami. Biarlah firman Tuhan itu terus tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan kami mau melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami adalah hari-hari yang penuh berkat, hari-hari yang penuh dengan mujizat, hari-hari yang penuh dengan kelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman Tuhan. Biar firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan bagi kami. Gantikan pengurapan baru bagi hamba-Mu Tuhan, sehingga di tengah-tengah hamba-Mu melayani, hamba-Mu terus semangat sukacita. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Sebentar kami akan melakukan melayani Engkau Tuhan, dengan apa yang kami miliki, dengan korban persembahan pelayanan kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami berikan untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur, kami sudah berdoa dan melayani Engkau. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Setelah kami duduk, kita akan melayani Tuhan lewat korban persembahan kita kepada Tuhan.
ibadah kita hari Kamis di tempat keluarga Bahi Mewekan, keluarga Om Ferdi. Dan hari Jumat orang ada doa dan puasa. Hari Minggu orang kembali berjumpa di tempat ini, bersama kita memuji memuliakan nama Tuhan. Dari tempat ini saya mengajak, mari orang lebih setia lagi kepada Tuhan, setia memuji memuliakan nama Tuhan, karena hanya itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita menjadi umat-umat Tuhan yang taat, yang setia, karena dalam kehidupan kita Tuhan mau kita menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Puji nama Tuhan. Dan mungkin orang nanti kalau soklar tutup ini, orang ambil waktu mau bongkar ini kayu-kayu ini, ya Pak. Jadi nanti kalau soklar tutup, mau plester sampai di mana, pokoknya orang sama-sama berdoa biar berkat Tuhan terus ada. Orang ini tahu cara Tuhan memberkati, tapi pasti Tuhan berkati orang sama. Jadi puji Tuhan, ini tertutup sekurang satu bidang, setelah sampai satu bidang lagi. Jadi di bagian depan sana sebagian soplester, orang berdoa terus biar berkat Tuhan mengalir, pembangunan boleh berjalan terus sampai selesai. Tuhan membela, Tuhan menolong, karena saya percaya kalau dari awal Tuhan sudah tolong, orang sama-sama tahu orang mengawali pembangunan ini mulai dari minus, tapi Tuhan bela, Tuhan tolong sampai saat ini pembangunan masih terus berlanjut. Itu semua karena berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ini semua doa-doa kita semua yang ada, baik orang gembala, jemaat Tuhan, orang selalu bersatu hati di dalam doa, berdoa buat pelayanan di tempat ini, berdoa buat kemajuan pelayanan di tempat ini. Dan satu waktu kelak Tuhan akan menjawab setiap doa kita dengan jiwa-jiwa yang datang bersama-sama untuk memuji, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan tutup ibadah. Dan kita akan terima berkat Tuhan sepanjang minggu yang akan kita jalani. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Bapa yang baik di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, inilah seluruh rangkaian ibadah yang dapat kami beri, yang dapat kami persembahkan. Haleluya. Sebagai wujud bahwa hidup kami sampai hari ini, terima kasih, ada dalam kasih, berkat dan kemurahan. Amin, amin. Seberapa kami umat-umat-Mu yang ada di tempat kediaman-Mu yang kudus ini, Tuhan Yesus, maka seiring dengan itu kehadiran kami, amin, amin, keadaan kami yang ada di rumah-Mu ini, terima kami kasih, yang hadir tentunya dan pastinya diberkati oleh Tuhan. Keluarga Bayi Mewekan, keluarga umat dan hamba Tuhan ini diberkati. Terima kasih kalangan Tuhan. tapi nongkol, keluarga umat dan hamba Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Keluarga Tuhan Yesus melihat
Kalau beberapa waktu Tuhan izinkan Yes. dan hari ini oleh kemurahan Tuhan boleh Terima sehat, kasih, maka pulihkan Tuhan. secara sempurna. Amin. Bapak terkasih Haleluya. keluarga kami ini di dalam nama Dalam Yesus, nama dalam Yesus. lindungan berkat dan kasih Puji Tuhan. Tuhan. Keluarga Ibu Janda, Tante Betsy, Tuhan Yesus Haleluya. Engkau pilih kesetiaan dari keluarga ini, orang tua Yes. kami ini Tuhan Yesus. Dalam Yes. kesediaan selalu dalam lindungan Amin, kasih amin, dan haleluya. Tuhan. Umat-umat Terima yang lain di kasih. hari-hari akan datang ajar dan bawa Amin, mereka amin, hidup amin. mereka mengutamakan Tuhan Puji dalam Tuhan. segala pemuda, pemudi, Yes, remaja semula minggu yang Tuhan. hadir hari ini diberkati Amin, amin, dan amin. selalu diberkati oleh Puji Tuhan. Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada dalam lindungan dan perhatian Tuhan, mari kita akan Terima kedua kasih, tangan Tuhan. kita. Seiring tangan kita mengangkat jemaat Tuhan, Haleluya Yesus. arahkanlah hatimu. Amin. Marilah amin. kita sama pulang membawa berkat rahmat dan anugerah, Haleluya. cinta kasih, persekutuan, Puji penghiburan Tuhan. Allah Roh Kudus membela, menyertai hidup Amin. saya, Haleluya. hidup saudara, keluarga saya, keluarga saudara, Terima mulai kasih, minggu ini dan minggu yang kami hadapi di depan adalah minggu Haleluya. berkah, minggu Puji mujizat, Tuhan. minggu pertolongan Terima dari kasih. Tuhan kami yang hebat dan baik hati, Haleluya. Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami dan kami akhiri Puji ibadah Tuhan. kami Amin. hanya di dalam nama Allah yang hidup dan berkuasa, Yesus, yaitu nama Yesus. Tuhan Haleluya. Yesus Kristus. Rahmat heran, rahmat Heran